Ngomong itu sangat mahal sekali. Rugi kalau nggak merasakan durian kleco. Ya. Kalau misalnya dahari itu tebel, ya mungkin dagingnya kalau tebel. orang yang biasa mematuhi protokol kesehatan ya. News. Luar biasa. Kalau ngomong soal durian ini, buatan durian kleco, Tetap enak. ini diberi nama durian kleco aja. Cempli ya. Mungkin dari panitia mohon untuk sisakan satu saya. Nanti Tidak bisa berkata-kata. dulu mas. Benar. tapi bareng sama saya merasa penuh perutnya. Nanti akan menikmati. Mungkin kalau yang mania sekali Nikmat sekali. Tujuannya adalah dalam rangka mempromosikan potensi agro eduwisata di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di kawasan-kawasan pengembangan buah, dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Di kawasan Embung Kleco, ini menjadi pertimbangan pemilihan kita, karena tahun kemarin kita sudah melaksanakan di kawasan Embung Tonogoro, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, sukses, bahkan pengunjungnya luar biasa, peningkatan ekonomi, perekonomian sangat tinggi sekali. Wisata ini ada 3 kawasan yang sudah kita bangun. Yang pertama di Tonogoro di Kalibawang, kemudian di Kleco Giripurwo ini, dan di Embung di Sidoarjo. Kawasan dengan agro edu wisata, di mana nanti kawasan pertanian ini bisa sebagai wahana edukasi, kemudian sebagai kawasan wisata. Dan ini tentunya nilai tambah nanti akan kepada masyarakat sekitar, ini diharapkan akan besar sekali, terkait juga dengan di Kulon Progo adanya bandara, sehingga harapan kita nanti ini menjadi daerah-daerah kunjungan wisata, dan kita akan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dengan areal tanam dengan penambahan tanaman. Ini tahun ini alhamdulillah melalui bantuan dari APBN kita bisa memperluas tanaman durian ini seluas 40 hektar, di mana ini kita alokasikan di sentra-sentra produksi tadi. Di Kalibawang 30 hektar, di Girimulya nanti 10 hektar. Kemudian kita juga punya nilai lebih terkait dengan durian di Kabupaten Kulon Progo. Kita punya durian lokal yang ini sudah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul nasional, yaitu durian menoreh kuning dan durian menoreh jambon. Pengawalan, pendampingan, bantuan dari BPTB, ini juga varietas lokal kita akan kita lepas lagi. Sudah ada daftar varietasnya dari Kementerian Pertanian, terima kasih Pak Arsono. Ini ada varietas Cempli, ada varietas Banjar, kemudian Promasan. Nah, ini Kendil, 4 nih. Harapan kita ini juga segera nanti kita lepas menjadi varietas unggul nasional. Tentunya nanti nilai tambah bagi petani kita bisa menjual selain buah durian, ini bisa sebagai pembibitan, juga bisa menjadi sumber bibit, nanti bisa dikembangkan, jadi ada nilai lebih lagi selain mengangkat tadi nilai produksi harga jualnya. Ya, pemiliknya juga. Nah, umur tanaman 70 tahun, luar biasa. Kemudian ciri khusus dari durian cempli ini yang berasal dari Banjaroyo Kalibawang. Buah pertama ini ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Alhamdulillah ini perdananya menurut saya berhasil. Tepuk tangan untuk 3 kelompok tani pengelola
kawasan Embung Kleco ini luar biasa. Ini tentu saya yakin 3 kelompok tani ini sudah dilandasi oleh satu kemauan, tekad, dan semangat yang luar biasa. Ngaten toh nggih, Bapak-bapak kelompok tani, leres toh nggih? Alhamdulillah, luar biasa. Kami juga tidak akan lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua. Juga ingin tetap mendorong Bapak-bapak kelompok tani ini tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan ini sampai kapanpun, sampai nanti ada regenerasi. Kelompok ini tetap hidup, tetap lestari. Mungkin saja SDM-nya, anggota-anggotanya berganti dari generasi ke generasi, sehingga kami berharap ini kelompoknya tetap lestari. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini ada rasa kebanggaan bagi kami menyaksikan hasil tanaman durian ini yang luar biasa. Saya sendiri agak heran, hanya butuh waktu 4 tahun. Tanaman durian sudah bisa tumbuh sebegini besarnya dan kemudian sudah berbuah. Ini luar biasa. Jadi saya yakin bahwa tanaman ini pasti dipelihara dengan baik oleh bapak-bapak kelompok tani ini. Kalau tidak dipelihara, pasti tidak bisa tumbuh sedemikian cepat seperti ini, kemudian hanya butuh waktu 4 tahun sudah berbuah dan kita merasakan hasilnya. Tangan kanan ke atas, kepalkan, tunjukkan bahwa kita punya kekuatan, punya kemampuan, punya kemauan. Siap Bapak Ibu? Siap. Ready, Kulon Progo? Inilah spirit kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin membela Kulon Progo, belilah produk-produk Kulon Progo. Kita mempunyai produksi beraneka macam lain. Nah, karena spirit bela-beli Kulon Progo ini telah menimbulkan pasar yang luar biasa, menimbulkan permintaan yang luar biasa, saya punya kewajiban untuk mendorong kita semua, jangan sampai kita ini kekurangan stok, atau jangan sampai tidak terjamin sustainable product. Saya selalu menggelorakan jargon kita sebagai wong tani, sebagai masyarakat pengrajin, yaitu dengan spirit saya memakaikan salam iso nandur kerajinan. Kadang-kadang kita lebih tertarik produk luar negeri daripada produk sendiri. Maka saya menggelorakan semangat iso nggawe, jawabnya ngopo tuku. Mestinya kita itu jual. Jargon kita sebagai wong tani, sebagai masyarakat pengrajin, yaitu dengan spirit saya memakaikan salam iso nandur untuk menjadi manusia-manusia produktif itu. Di samping itu, peternakan, perikanan, kita juga punya potensi yang besar, sehingga saya selalu menggelorakan semangat iso ngingu, jawabnya juga ngopo tuku. Sesuatu lagi impor dari negara lain, padahal sebenarnya kita punya potensi. Kemudian barang-barang produk kerajinan, kadang-kadang kita lebih tertarik produk luar negeri daripada produk sendiri. Maka saya menggelorakan semangat iso nggawe, jawabnya ngopo tuku. Mestinya kita itu jual. Iso ngingu, iso nggawe. Tentu kita butuh kerjasama dengan pihak lain, tapi semangat kemandirian ini harus selalu kita tanamkan, harus kita selalu gelorakan, sehingga kita ini bisa menjadi manusia produktif. Varietas durian yang saat ini telah diserahkan tanda daftar, yaitu varietas durian kendil, varietas durian banjar, dan juga varietas durian cemplik. Baik, dan langsung diserahkan kepada beliau Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Baik, telah diserahkan tanda daftar varietas tanaman untuk varietas durian banjar. Dan yang terakhir, telah diserahkan tanda daftar varietas tanaman untuk varietas durian kendil. Baik,
varietas durian cempli yang ada di sebelah kanan. Bapak Bupati, cempli di sebelah kanan Bapak. Cempli sudah habis di sini. Depannya sudah habis. Ini turunannya cempli. Ya. Tapi bentuknya seperti ini. Cempli ini bentuknya seperti ini. Bisa dibuka, langsung bisa dibuka, dicicipi Pak. Monggo. Ini turunannya cempli, jadi bentuknya seperti ini. Yang ini kendil. Ya, ini yang kedua. Ini asli kendil. Ada 2 kendil, ada 3 ya, 3 kendil ya. Oke, silakan Mas Aris. Ya, ini saya bisa foto nanti. Mungkin bisa nyicipi yang kendil Pak, yang kedua, yang tengah. Ya, yang tengah. Mungkin bisa membedakan rasanya dari ketiga varietas ini. Ini merupakan khas Kulon Progo yang sudah berumur lebih dari 50 tahun. Monggo, boleh diicipi jenengan mungkin ada cerita. Durian kendil lebih manis. Ini kita buktikan kembali bahwa tanaman durian ini cocok dan umur 4 tahun sudah bisa berbuah. Durian kleco, manyus! Durian kleco, manyus! Ini dipakai aja. Oke, selamat siang pemirsa. Barusan baru saja sudah selesai acara panen perdana oleh Bapak Bupati dan dinas terkait, terutama Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo yang menyajikan panen perdana dan prosesi cep-cep. Sekali lagi saya sampaikan bahwa lokasi ini dikelola oleh teman-teman dari kelompok tani Opor Tani di bawah naungan Bapak Mustaqim sebagai Dinas Pertanian Kecamatan. Tentunya dengan Mas Rocky. Mas Rocky, ya, saya ingin tahu kiatnya sejauh mana penjenengan dan kawan-kawan bisa mengelola durian ini 4 tahun sudah berbuah dengan hasil yang cukup memuaskan. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama kita di sini datang ke sini adalah dengan tujuan pemberdayaan tani. Itu diciptakan dari Pak Budi Darmawan selaku pengurus, juga selaku pembina, ya, juga selaku pemilik. Itu beliaunya. Kita dapat kali adalah sosialisasi ke tahun berapa itu, Mas? Itu kalau nggak salah ya sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu sekitar tahun 2015 ya. Itu kita mulai pembuatan ini dulu yang kita kerjakan, karena itu kunci daripada semua tanaman yang ada di sini. Setelah embung jadi baru kita melangkah ke tanaman waktu itu durian berlengkeng memang ya. Setelah itu mulai dari penanaman kita rutin Pak. Jadi rutin artinya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ya, sampai sekarang itu pasti ketemu dengan pertanian hari ya Pak, yang ada di sini. Nah, setelah itu baru kita juga kaitkan kerjasama Opor Tani dengan pemerintah Pak Muslim ini. Dia yang membantu kami di sini. Setiap pertemuan pasti ada beliau. Jadi ini pendamping setia.
Ya. Ini kita masuk langsung ke perawatan saja. Iya, perawatan. Jadi biar nyambung. Kita itu memang pekerjaannya macam-macam. Ada proses perawatan, itu pemupukan, pengairan, ring sanitasi, pembersihan rumput itu, dan yang lain-lain. Itu memang kita memang rutin. Kemudian setelah itu pupuk tidak boleh ketinggalan. Oh, pakai ini pupuk organik apa? Pupuknya kita organik dan anorganik. Oh, gitu. Nah, jadi organik kita nyambung, anorganiknya juga nyambung. Ini sukses. Sugeng siang Pak Mustaqim. Saya merasakan ikut paling atas kesuksesan yang diraih membantu para petani untuk di teknik budidaya karena durian itu memang satu tanaman yang memang juga sangat unik ya, spesifik jadi diperlukan teknik yang memang berbeda dengan tanaman lain sehingga utamanya di teknik budidaya kegiatan di farm memang kami sangat terbantu dari Pak Robimun dan teman-teman dengan pendampingannya untuk bisa sampai dengan kondisi tanaman saat ini. Oh iya. Ya, ini di kegiatan farm di budidaya sampai dengan ya khususnya kita lihat tanaman itu tidak terlalu tinggi, ya, tapi keker. Jadi kalau ada buahnya yang 20 buah ya, itu kan bayangannya kuat. Ternyata memang karena kekaran ya dengan pemeliharaan yang baik memang juga demikian ini. Farm ya budidaya dia hari ini petani mulai terbayarkan ya. Jadi saya kira ke depan pendampingan dari harapan Kak Rogi ya karena ini 20 hektar tentunya harapan kita tanamnya kan tinggal kelompok yang lain juga. Mas, mengenai kegiatan farm ini semtek atau entras atau apa? Di kegiatan on farm itu pertama di aspek pemeliharaan. Jadi utamanya di tanaman durian itu masih pemeliharaan ya, pemangkasan, pemupukan, pengairan, dan juga pengendalian hama dan penyakit. Termasuk juga untuk pembungaan dan pembuahan itu kan juga harus diawasi, dari awal harus dipilih nanti mana buah yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang, sehingga nanti benar-benar yang buah yang ada itu buah yang berkualitas. Karena kalau semua dipelihara barangkali ya nanti hasilnya kecil-kecil juga. Itu salah satu teknik yang didampingi oleh anggota. Artinya itu sebuah inovasi ya Pak ya? Iya. Selama ini di kali pemodalnya dibiarkan aja bunganya berapa ya sampai proses alami menjadi buahnya berapa gitu. Terus sama di yang luasannya lebih luas Pak? Ya sudah itu lain ya? Enak kompotannya ya. Dan juga kondisi tanaman yang dulu Pak ya bisa sebagai contoh apabila proses di Pondok atas keberhasilan yang salah satunya nanti Ini dulu Pak Mus, Pak Rogi, terima kasih atas kesempatannya. Semoga durian ini senantiasa menjadi maskot untuk Papua. Kemudian saya Mariadi yang ini di Bumrito dalam rangka panen perdana dari Pondok, kemudian potong dan lain-lain. Semoga hal ini akan menjadikan nilai tambah untuk beli. Kemudian saya sampaikan sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.